Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi hari ini. Pada awal Agustus kita akan memulai berbagai aktivitas kita sambil mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sepanjang 1 bulan yang kita jalani dan merancang apa yang harus kita tempuh di dalam bulan yang akan kita jalani. Oleh karena itu, sebelum kita menjalaninya, mari tetap dituntun oleh firman, agar firman itu menjadi menguatkan kita, meneguhkan kita, agar tetap berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Sangaaha nahami ida dohot nahami bige, lain ido nahami jami tahun tuhamu, aso tarbain hamu rap dohot hami, marhasadaan dohot amai dohot Yesus Kristus anak nai. Kami bayan pesuraton aso marjob niro hadohita. Dalam bahasa Indonesia, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana kalau kita melihat atau mendengar sebuah berita tentang kejadian dari katanya, atau tidak langsung orangnya yang menyaksikan kejadian itu? Pasti akan ada sebuah pertanyaan, apakah benar demikian adanya? Namun kalau dari orang yang sudah menyaksikan, melihat, merasakan, serta turut di dalamnya, yang pasti kita akan menjadi lebih percaya dengan cerita itu. Ketika kita menghayati bagaimana firman Tuhan menjadi dinyatakan melalui Kristus Yesus, di mana Yesus adalah keselamatan itu, yang diungkapkan melalui kuasa dan kebenarannya, di mana Dia adalah anak Allah, dan ketika kita mengetok, Dia akan membukakan. Ketika akan memanggilnya, Dia akan membukakan pintu bagi orang yang datang kepadanya. Itulah yang dinyatakan oleh Yohanes kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan pada saat itu, sebagaimana dituliskan oleh kitab 1 Yohanes ini. Oleh karena itu, Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya sebuah halusinasi, ataupun hayalan, atau cerita dari cerita. Namun, yang menjadi kenyataan adalah Yesus yang menjadi penebus itu, yang memberikan diri untuk setiap orang yang datang kepadanya, adalah benar-benar nyata, di mana dia sudah menyaksikan, sudah merasakan. Dan dalam firman Tuhan kali ini dikatakan, apa yang telah kami lihat, yang telah kami terdengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Artinya, ternyata apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah sudah disaksikan langsung, dilihat langsung, dirasakan langsung, didengar langsung oleh Yohanes. Makanya melalui ini kita mau dikatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah benar-benar nyata dan tidak ada yang bisa membantahkannya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, hendaknya tidak ragu lagi, karena saksi yang menyatakan itu adalah saksi utama yang menjadi turut di dalam kejadian-kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita melihat apa yang sudah dinyatakan melalui Kristus Yesus adalah pernyataan bagi orang yang mau datang kepadanya. Pernyataan langsung, bukan pernyataan dari cerita ke cerita.
Ketika itu kita imani, kita lihat, dan kita nyatakan, dan kita rasakan dalam hidup kita, pasti kita akan tetap beriman. Kita akan tetap menyaksikan dan memberitakan apa yang kita lihat itu. Kemudian memberitakan firman Allah sehingga menjadi bahagian daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan itu, beritakanlah melalui perilakumu, di dalam pekerjaanmu, dalam perkataanmu, di dalam sikap hidupmu sehari-hari. Sehingga orang mau melihat Yesus Kristus melalui tindakan-tindakan orang yang percaya kepadanya. Mari sebagai orang percaya menjadikan Kristus sebagai model hidupnya yang dinyatakan melalui perilaku kehidupan sehari-hari. Biarlah firman ini menjadi menuntun kita untuk melakukan berbagai kehidupan kita dari hari lepas hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak kami untuk turut melihat, merasakan, mendengar apa yang sudah dinyatakan Kristus bagi hidup kami. Sehingga melalui itu, kami akan menyatakan juga melalui perilaku, perbuatan, dan sikap hidup kami sehari-hari. Jadikan kami pelaku firman, dan menjadikan firman itu bagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.